Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan saya Haris Adi Wibowo dari SMA Santa Maria Hatu Cirebon, mahasiswa S3 program Dr. Matematika UNES. Mencoba menerangkan hal tegak lurus dengan menggunakan alat peraga yang sangat sederhana. Ini adalah kubus dengan tali rafia yang menggambarkan diagonal. Ini menggambarkan garis. Malam ini menggambarkan titik. Ini bidang, ada dua buah bidang. Nah, saya akan menerangkan hal tegak lurus. Garis G ini tegak lurus pada bidang alfa karena dia tegak lurus pada garis G ini tegak lurus garis P, garis G tegak lurus garis M, kedua garis berpotongan. Garis P dan M terletak pada bidang alfa, berarti garis G tegak lurus pada bidang alfa. Kita perhatikan layar OHP. Hal tegak lurus. Garis G tegak lurus garis L, garis G tegak lurus garis M, garis L dan M berpotongan, maka garis G tegak lurus bidang yang melalui L, M. Bidang itu bidang alfa, berarti garis G tegak lurus bidang alfa. Jadi kalau mau membuktikan garis G tegak lurus semua garis pada bidang alfa, kalau salah satu garisnya adalah garis X pada bidang alfa, maka garis G tegak lurus garis X. Jadi kalau mau membuktikan garis tegak lurus garis, maka harus dibuktikan dahulu garis yang mau dibuktikan itu terletak pada bidang tertentu. Maka harus diperlihatkan bahwa garis G tegak lurus garis X itu harus pembuktiannya membuktikan prosesnya seperti ini. Garis G tegak lurus garis L, garis G tegak lurus garis M, kedua garis berpotongan. Garis G tegak lurus bidang yang melalui L, M. Garis G tegak lurus bidang alfa. Garis G tegak lurus semua garis pada bidang alfa. Garis X-nya itu pada bidang alfa, maka garis G tegak lurus garis X. Berikutnya, HD adalah rusuk dari kubus ABCDFGH. HD tegak lurus AD, HD tegak lurus DC. AD dan DC berpotongan, berarti HD tegak lurus bidang AD, DC. HD tegak lurus semua garis pada ABCD. Salah satu garis pada ABCD adalah AC, maka HD tegak lurus AC. AC tegak lurus HD, sudah dibuktikan tadi di atasnya. AC tegak lurus BD karena diagonal dari persegi ABCD. Kedua garis itu HD dengan BD berpotongan, maka AC tegak lurus bidang yang melalui HD, BD. AC tegak lurus bidang BDHF. AC tegak lurus semua garis pada BDHF. DF pada bidang BDHF, maka AC tegak lurus DF. AC mewakili diagonal bidang, DF mewakili diagonal ruang. Kedua diagonal itu tidak berpotongan, berarti AC tegak lurus DF. Jadi diagonal bidang bisa tegak lurus diagonal ruang asal tidak berpotongan. Kalau berpotongan, contoh DF dengan HF itu membentuk alfa, membentuk sudut alfa, tidak tegak lurus, dan harga tangen alfanya setengah akar 2. Penggunaannya, teori ini untuk apa? DF tidak tegak lurus dengan HF, tadi udah saya terangkan tadi ya, karena membentuk sudut alfa, tangan alfanya setengah akar 2, karena diagonal bidang dan diagonal ruangnya berpotongan. Kalau diagonal bidang dan diagonal ruangnya berpotongan, kedua diagonal tidak saling tegak lurus. Jika panjang AC saya sebut satu satuan, berapakah jarak antara AC dengan DF? Digambar, jarak AC dengan DF adalah OX. Sudut antara OD dengan OF adalah sudut beta. Tangen beta 1/2. Dengan menggunakan gambar segitiga siku-siku,
Sisi depan beta adalah 1, sisi di samping beta adalah akar 2, maka sisi miringnya akar 3. Sinus beta adalah OX per OD. Sin beta adalah 1 per akar 3. OX per OD itu setengah akar 2. Maka harga OX setengah akar 2 dibagi akar 3. Menjadi setengah kali akar 2 per akar 3, 1/6 akar 6. Demikianlah pembelajaran kita melalui alat yang sederhana ini mengenai hal tegak lurus. Terima kasih.